Dah. Ntar saya ngomong dulu. Baru telepon. Tadi buat mantau sih bukan buat pertanyaan. HP siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang sudah bergabung. Kita sudah mulai live tadi 8:30. Kita udah dari jam 8. Kita harusnya di waktu jam 8. Cuman kebetulan Abah Harisnya masih di perjalanan. Jadi kita harus menunggu Abah Haris datang dulu. Karena saya nggak ngerti soal ilmu-ilmu batin itu nggak begitu paham. Jadi kita harus nunggu. Tapi sebelum mulai, harap teman-teman bisa menikmati dulu sholawatan yang kita dengarkan. Jadi kita akan mulai setelah Abah Haris datang. Harap teman-teman bisa menunggu dan menyiapkan pertanyaan. Jangan lupa teman-teman menyiapkan pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti diskusi kita terhambat, gitu ya. Nanti Abah Harisnya juga pengen buru-buru selesai, biar diskusi kita panjang, diskusi kita berjalan dengan baik. Teman-teman siapkan pertanyaan. Bisa jadi kalau bisa rekomendasi saya nih sebelum Abah Haris datang, minta sesuatu yang oke lah gitu. Kalau saya minta pasti ditolaknya teman-teman. Jadi minta teman-teman semua pertanyaan disiapin, nggak cuma pertanyaan tapi permintaan ke Abah Harisnya disampaikan. Jadi jangan cuma nanya, biar Abah Harisnya juga misal gitu, Bah, tolong dong, bisa nggak kita ngelihat Abah ngambil sesuatu gitu. Misalnya bisa gitu. Supaya Abah Harisnya mau gitu. Jadi jangan saya yang minta, tapi teman-teman teman-teman yang hadir ya minta misalnya ditunjukin sesuatu, atau mumpung live, atau minta bacain apa, atau minta rekomendasi apa. Nggak cuma pertanyaan bentuknya, tapi minta sesuatu. Oke, mumpung kita live hari ini. Oke, teman-teman semua, ambil kopinya yang belum punya minuman. Bikin kopi, yang nggak ngopi bikin teh, yang nggak bikin teh bikin susu. Ambil air putihnya, cemil-cemil sambil kita nungguin Abah Haris datang. Oke teman-teman semua, ada yang mau ditanyain sebelum kita mulai? Ada yang mau ditanya sebelum kita mulai? Karena nanti kalau sudah mulai kita fokus sama diskusi. Mau absen dong teman-teman yang hadir di sini, dari mana aja? Ada yang dari Papua, ada? Kebetulan di sini teman-teman kondisinya lagi hujan, mungkin Abah Haris lagi di luar. Tadi masih nunggu hujan karena lagi ada tahlil dulu. Lagi ada tahlil dulu. Jadi mau tidak mau kita harus nunggu sebentar. Di sini hujan gede banget dari dari sore tadi menjelang maghrib sampai sekarang masih hujan. Semoga teman-teman yang di luar sana tetap jaga kesehatan biar nggak sakit, karena peralihan cuaca lagi ekstrim-ekstrimnya, biar tetap jaga kesehatan. Teman-teman boleh ajak teman-teman yang lain untuk ikut bareng-bareng, siapa tahu ada yang butuh pencerahan soal ini, atau ada yang sudah pernah lihat kontennya yang di sebelah, atau konten-konten lain yang masih bingung misalnya. Kalau Abah Haris nggak mau nyebutin nama, kalau saya pengen nyebutin nama sebenarnya. Ada konten di YouTube yang lagi rame, itu pengen tanyain soal itu, nggak apa-apa kalau sudah terlanjur nontonin videonya, iya kan? Gitu. Siapa itu bilang? Suaranya jelas ya teman-teman. Di Buntet sebentar lagi menjelang libur. Insya Allah liburnya tanggal 30 Desember. Gak ada Pros Marinda doang ya, kaget. Atau teman-teman pengen mondokin saudaranya, atau pengen mondokin teman-teman
temennya atau tetangganya, boleh langsung cek website kita atau langsung hubungin kontak yang ada di website kita atau yang ada di DM langsung ke Instagram Alfiaro atau ke Alfiaro Media Center. Ngomong-ngomong teman-teman, kalau pengen informasi lebih banyak soal Alfiaro dan Pondok Pesantren, kalian teman-teman boleh cek langsung di website kita. Di sana juga ada informasi-informasi yang berguna, ada artikel-artikel bagus untuk referensi bacanya, ada juga informasi pondok, ada juga info pendaftaran, ada juga banyak hal yang kita sediakan di website Media Center. Salam takzim, Eyang Haris, akhir-akhir ini sering mimpi didatangi ular besar, mohon penjelasan. Nah, menarik ini boleh dicatat teman-teman yang ada di sini, mungkin catat ya nanti ya. Boleh disampaikan dulu atau disimpan dulu. Kebetulan Abah Harisnya ngomong-ngomong, saya bukan Abah Eyang Haris ya. Nanti dikira saya Eyang Haris mau pakai ini. Saya cinta Indonesia jadi saya pakai ini teman-teman, ini khas Bali. Bukan saya Eyangnya, Abah Harisnya belum datang. Jadi kalau saya disuruh jawab nggak bisa. Mimpi ular besar ya mungkin nanti aja lah masalah. Saya pernah juga soalnya mimpi ular, itu pernah saya dengar tafsir mimpi ular. Tapi nanti yang jawab langsung Abah Haris. Nah, kayak modelnya siapa ini ya? Dari siapa tadi pertanyaannya? Dari ketutup aja. Dari Widya Watinur. Nah, kayak Mbak Widya tadi, Mbak Widya nanti boleh tanya lagi aja, tulis lagi atau nanti kita catat pertanyaannya. Oh, Mbak Widya dari alumni MAN ya, hadir, siap Mbak Widya. Tanjung Priuk siap, jauh sekali Tanjung Priuk. Tanjung Priuk aman ya, Tanjung Priuk ya. Sebentar lagi sambil udah masih di setel gak sih? Masih nyala. APT itu nggak masuk. Nggak masuk? Nggak ada. Nggak masuk? Yang dia masuk. Gitu. Saya tadi habis kontak-kontakan sama Abah Haris, katanya beliau lagi masih di jalan, sebentar lagi datang. Jadi tunggu sebentar, siapkan aja pertanyaan teman-teman. Atau mau interaksi langsung dengan saya, misalnya ada yang pengen ditanyain soal pondok atau soal lain-lain, boleh nanti sebisa mungkin saya akan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Van Brebes ini Bang Iwan. Bang Iwan sekarang ada di mana Bang Iwan? Ada di Jakarta atau di Cirebon? Nah, Bang Iwan ini dulu yang pernah belajar dulu gak sama Abah Haris soal ilmu hikmah. Dulu di sekitar tahun 2012-an atau 2013-an mungkin Bang Iwan 2011 mungkin ya, 2010 2011 Bang Iwan waktu itu belajar juga di Abah Haris. Kebetulan waktu itu belajarnya bareng sama saya deh Bang Iwan, kalau tidak salah ingat. Bareng-bareng sama saya dulu. Bang Iwan sempat yang dikerjain itu. Tapi suara jelas ya. Sambil nungguin boleh seduh kopinya, masak dulu airnya, bikin indomie dingin-dingin. Mungkin di tempat teman-teman lagi hujan, enaknya sambil makan mie atau beli gorengan kalau masih ada gorengan. Seduh kopinya, seduh tehnya, sambil saya berusaha menghubungi Abah Haris. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Diskusi kita akan mulai sebentar lagi sambil menunggu Abah Haris. Abah Harisnya masih dalam perjalanan. Arif Fadilah, Assalamualaikum Gus Wabi, gimana kabarnya Gus? Kalau mimpi didatengin Kang Lutfi, pertanda apa Gus? Ente tuh udah banyak salah nih, berarti Rif. Masa Kang Lutfi sampai datengin kamu gimana tuh? Jangan mentang-mentang inilah, jangan mentang-mentang sudah sibuk kesananya lah. Datanglah ngopi-ngopi di sini. Bang Arif juga pernah punya kedekatan dengan kita di Alfiaro. Bahkan dulu sempat ikut belajar juga di sini, cuman nggak lama. Bang Arif itu juga dulu aktif sekali. Bang Arif ini aktif banget di organisasinya, aktif juga di kampusnya, aktif banget. Itu tandanya kamu udah kualat, Rip. Suruh mampir ke rumah Kang Lutfi kamu tuh berarti. Kopinya seruput dulu Gus. Bentar. Oh, Van Brebes kita ngomong gitu.
Wes banget. Ini kopinya. Wes nuruti Van Brebes begitu. Mantap. Gimana, puas kamu, Wan? Doain Gus, bentar lagi sidang. Wah, siap. Terlalu sibuk mengawal junior-juniornya, terlalu sibuk mengawal teman-teman yang lainnya. Akhirnya Bang Arif ini mulai mengawal dirinya sendiri nih. Tapi mengawal orang lain, membantu orang lain itu Bang Arif luar biasa. Bang Arif Fadilah. Kebetulan orang Cirebon juga nih Bang Arif, tetangga desa kita, orang Kendal. Tetangga. Kendal tadi banjir ya, kamu nggak pulang itu. Kendal tadi saya lewat banjir. Saya sebat dulu ya. Di sini ada beberapa teman-teman media center. Ada Bang Hafid, ada Bang Marinda. Siapa yang undangnya gitu? Undangnya siapa gitu berarti? Nanang tak? Hendrik. Siapa kan ini tahu? Tahu kan? Oh Saru. Ini sama kan? Mas. Oh ini ketuanya ada di sini juga. Bang Nas ada ketua perempuan, ada Hurin, ada Tira di sini. Haikal Ardiansyah .100 Mas Wabi pondok katanya abis ikhtibar apa? Ikhtibar apa? Ikhtibar. Hah? Habis ikhtibar udah. Habis libur panjang Ikhtibar udah. Terus? Terus libur panjang apa? Oh mereka dikurung di sini nggak boleh pulang. Saya dengar mas sampai tahun depan. Tapi insya Allah dalam waktu dekat mereka akan liburan. Semoga liburannya bisa jaga kesehatan. Kalau dimimpiin sama Kiai itu Bagus Ahmad Rifki Hoas, gimana ya Gus? Soalnya kemarin sering dimimpiin. Ya mungkin ada kedekatan ya dengan beliau. Suruh mampir ke Buntet lagi mungkin, suruh silaturahim lagi ke sini. Jadi kalau saya beberapa kali ngobrol sama Abah Haris sama Kiai Farid soal tafsir mimpi. Beberapa yang mungkin yang koreksi saya kalau salah, mimpi itu ada beberapa apa ya? Tadi Abah Haris nelfon saya, sepertinya sudah dekat, kita sudah mulai. Ayo siapin teman-teman, kopinya udah siap belum? Ada yang punya nomornya Abah Haris gak? Assalamualaikum Gus, kopi diseruput. Oh ya tadi. Woi, Wijaya sudah tadi, saya nyuruh kopi lagi nih. Ngikutin aja. Kopinya jangan lupa, kopi kita di acara ngopi, jarang ada kopinya. Si santri liburan kapan Kang? Dalam waktu dekat. Insya Allah. Berharapnya besok besok udah pada libur. Cuma nanti tunggu kebijakan dari Kiai dan bimbing yang lain. Bang PI, mangga mampir ke Buntet Bang. Udah lama nggak ke Buntet. Bang P ini alumni yang luar biasa juga nih. Abah Haris sudah nelfon saya tadi barusan. Jadi kayaknya beliau sudah dekat. Jadi kita tunggu saja sebentar. Tadi soal tafsir mimpi tadi itu. Mimpi itu ada dipengaruhi. Ada beberapa yang mempengaruhi kita soal mimpi. Di jam-jam tertentu, di waktu tertentu itu mimpi itu bisa dipengaruhi sama situasi pikiran kita. Kalau kalian dalam sebelum tidur kalian punya pikiran atau punya beban hidup, ya kalian punya beban hidup ya, kasihan ya. Kita juga ya punya beban hidup ya. Pusing, banyak pikiran, terus kemudian tidur, biasanya mimpi itu dipengaruhi oleh pikiran kita. Terbawa perasaan. Kalau yang sedang jatuh cinta, misalnya gitu. Mimpinya ya ular misalnya. Oh enggak ya? Mimpinya apa gitu. Ada yang sedang senang karena dapat rezeki, mimpinya juga akan seputar rezeki. Biasanya begitu. Ada beberapa hal yang mempengaruhi, salah satunya adalah situasi batin kita, pikiran kita juga. Ada juga yang mimpi memang diberi oleh Allah gitu ya, bunga tidur. Ada juga itu biasanya orangnya baca doa dulu biasanya sebelum tidur. Ada juga mimpi yang memang dipengaruhi oleh setan.
oleh jin gitu ya. Nah, itu yang akan dibahas nanti mungkin. Nah, beliau sudah datang. Beliau yang kita tunggu, Abah Haris sudah datang. Jadi kita mulai aja ya. Oke teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas. Salam buat Abah Haris. Ya, kita sebentar lagi akan mulai. Aku yang bagian boom love Gus. Wah, iya. Dari tadi makanya ada nongol terus nih. Boom love-nya. Ternyata di Fun Brabis. Mangga Abah Haris. Kita sudah live. Kurang bisa. Kopinya kopi. Oh, sudah pesan tadi ya? Oh, sudah pesan. Nah, akhirnya kita ketemu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Sudah saya mulai tadi karena juga pesan dari beliau. Katanya Fabi mulai saja dulu karena Abah Haris tadi lagi ada acara dan lagi ada tahlil ya, Pak ya. Ya. Tapi tetap sehat bugar walaupun ada hujan di luar. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya baik. Jadi banyak fans-fansnya Abah di luar nih yang menunggu. Tadi ada komentar Bang. Gitu. Ternyata Abahnya lagi ada acara dulu. Jadi tetap dimulai. Nah, gimana saya bingung. Jadi ada berapa sebelum mulai tadi Abah Haris belum datang, ada yang nanya Bang. Ada yang nanya soal beberapa hal. Tapi pertanyaan ditahan dulu. Pertanyaan sudah disimpan, sudah dicatat. Kita langsung saja mulai pembahasannya. Nah, kemarin saya konsultasi ngobrol-ngobrol, ternyata di antara tema yang akan kita bahas itu soal belajar ilmu kebatinan wal hikmah. Oh gitu, iya. Siap. Nah, tapi sebelum bahas soal belajar itu, ada beberapa yang masih menyangkut soal santet dan ilmu hitam kemarin. Ada beberapa. Nah, sebelum kita bahas, saya pengen juga nanya nih soal santet. Nah, kan ada orang kemarin itu yang soal membedakan ilmu santet. Abah sudah jelaskan. Nah, dari cerita Abah Haris dulu. Ketika saya situasi berhadapan itu ya. Iya, pernah nggak dalam situasi langsung berhadapan dengan santet? Cerita itu. Siap. Saya pernah bukan mengobati lah, istilah itu berusaha membantu. Orang itu sakit. Saya datang. Ketika saya datang, saya itu disambut sama tuan rumah lah ya. Tuan rumah. Ternyata sih bukan tuan rumahnya, tapi tetangganya. Tapi tetangganya. Pada saat itu tetangganya ngomong begini nih. Ini kisah nyata. Mangga, katanya. Kebetulan di bahasanya bahasa Sunda. Mangga. Mangga diobatin karena itu saya yang bikin. Kita terang di dalam saja, tapi kita jangan tahu siapa-siapa, hanya kamu dan saya. Oh iya, gitu kan? Dan dalam saat itu Abah harus tahu kalau itu orangnya bisa apa gimana? Apa belum selesai nih ceritanya? Ya belum. Saya sih santai aja gitu ya. Paling jawab boleh, gitu kan? Jawab boleh. Yang sakitnya itu terbaring lah ya, terbaring yang sakitnya. Yang tadi menyambut saya sebelah sana, sebelah barat, saya sebelah sini. Yang sakitnya itu tengah-tengah. Iya. Dia tahu baca apa? Saya sih hanya baca Qul huwallahu ahad, Falaq bin Nas, ayat kursi, Alam Nasr, gitu kan? Baca itu aja. Lah gitu ya. Allah itu menyelamatkan saya, itu orang itu minta darah. Orang yang tetangganya itu di depan saya itu minta ya. Gitu. Jadi kalau saya mau berusaha untuk membantu orang tuh, saya nggak berpikir bahwa dia itu kena santet atau apa gitu ya.
Saya nggak pernah berpikir begitu. Pokoknya saya berusaha untuk membantu dengan membaca bacaan seperti Al-Quran, doa-doa. Saya nggak melihat dia itu santet atau apa. Saya nggak pernah tanya itu. Tapi saat Abah Haris datang, Abah Haris tahu kalau dia ini memang betul-betul bisa, atau dia yang bikin itu belum nggak sampai kepikiran ke situ mungkin ya? Saya sih nggak pernah melihat orang itu, orang ini orang bisa, orang ini pura-pura bisa. Saya sih nggak pernah mendeteksi orang. Tapi orang yang sakitnya gitu. Apa yang terjadi sama orang yang sakit? Itu sembuh loh. Setelah dibacakan, orang yang sakitnya sembuh, yang ininya muntah darah. Iya. Jadi secara nggak langsung balik lagi tuh ilmu santetnya gitu ya, balik lagi ke orang yang bikinnya. Mungkin ya, saya sih nggak takut santet. Saya sih nggak takut santet, nggak takut ditelung, nggak takut itu. Malah datengin ya? Iya, yang terang gini ya Mas Fabi ya. Gitu ya. Gitu ya. Ada jin, ada setan gitu kan. Orang itu biasanya kan tanya perbedaan antara jin sama setan. Iya. Jin dan setan apa bedanya? Iya, menurut Mas Fabi apa? Kalau jin itu masih banyak ada dua apa tuh fisik? Ada dua kubu lah, ada yang muslim dan terus ada yang kafir lah. Kalau setan yang jelas-jelas umum kafir, atau setan itu memang bagian dari jin. Gitu. Setan itu jin yang kafir lah. Terus? Kayaknya mau ngasih ijazah. Iya, saya lupa loh. Mau ngasih ijazah, teman-teman. Makanya catat pulpennya, catat. Ambil pulpen, siap catat. Bentar lagi kita dapat. Gini loh Mas Fabi. Nah siap, kita mulai lagi. Saya boleh buka baju ya? Iya dong, ya. gerakannya lebih. Itu ibu saya dari sana. Makanya pengen nonton Abah Haris langsung. Dia itu kakak tertua saya. Kakak tertua loh, berarti kan sudah tua. Gak ada kakak termuda itu. Iya, nggak ada. Gini, Ya. jin sama setan itu perbedaannya apa gitu kan? Iya, ada perbedaan di antara jin dan setan. Jin manusia itu memang nama ya. Nama. Tapi kalau setan itu lebih ke arah sifat ya. Setan itu sifat. Ya. Di dalam Al-Quran itu begini, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jannah. Jadi saya itu memberikan musuh kepada para nabi itu berupa setan yang dari manusia dan setan dari jin. Gitu kan? Berarti yang namanya setan itu adalah makhluknya Allah yang durhaka kepada Allah. Baik itu manusia ataupun jin. Oh, jadi ketika orang melihat setan gitu, Iya. itu sifat. Ya contoh ya, para dukun santet bilang dukun santet, dia bukan orang setan. Oh iya. Setan. Berarti kalau saya bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim bisa jadi manusia juga. Jadi perlu dibedakan mana jin, mana setan. Kalau jin itu Memang makhluknya ada. Ada nama kan, nama jin. Jin itu artinya gitu. Kalau jin itu barang yang tidak terlihat. Gaib kan? Gaib. Barang yang tidak terlihat. Janin. Ya. Itu tidak terlihat. Ya. Majnun. Ya. Majnun itu orang gila itu berarti tidak terlihat tuh akalnya, tertutup. Ya. Jadi jin itu maknanya itu artinya itu barang yang tidak terlihat kalau jin. Ya. Lah kalau setan lebih ke arah sifat. Ya. Nah, teman-teman, Abah Haris itu kopinya spesial. Kalau saya kopinya dari tadi sudah ada. Cuman Abah Haris juga bikin sama Bang Ajis. Terima kasih Bang Ajis. Ini kopinya spesial. Jadi sebelum kita melangkah, kita tuh harus tahu dulu. Ya. Biasanya orang itu jin dengan setan tuh sama, gitu kan? Padahal yang namanya setan itu adalah sifat. Entah manusia atau jin punya sifat yang mendukai Gusti Allah, yang buruk itu namanya setan. Itu loh. Tapi iblis. Nah, itu bangsa iblis itu dari kalangan jin atau enggak? Ya itu sendiri. Itu kan. Ada di apa Al-Quran tuh ya. Iblis, terus saya lupa tuh ya. Ba'dun minal jinni ya.
Orang itu banyak yang memaknainya bahwa iblis itu sebagian daripada jin. Tapi sebetulnya iblis, bangkil minal jin itu sebagian dari barang yang tidak terlihat. Oh, maksudnya barang Iya. bukan bani jin lah, bukan. Ya ada yang mengatakan jin. demikian, ada yang mengatakan bahwa Berbeda pendapat gitu. iya. Jin sendiri itu tidak tahu perkara gaib. Kan dia sendiri gaib. Iya, tapi dia tidak mau tahu perkara yang gaib. Dia hidupnya di sana. Tapi jin sendiri tidak tahu perkara yang gaib. Sedangkan manusia pengen tahu perkara yang gaib, tadinya lewat jinnya ngaco kan? Iya. Ngaco kan? Padahal jin sendiri nggak tahu. Iblis sendiri nggak tahu. Iblis ya, jin itu nggak tahu perkara yang gaib. Itu ada ukurannya. Gitu kan? Sedangkan orang pengen mengetahui yang gaib, justru tanyanya sama jin. Ya kan? Makanya saya sih inilah stop orang-orang yang Terlalu ingin tahu. stop. Pokoknya konten-konten yang kebohongan itu stop lah gitu ya. Apalagi hal begini kan kalau dilebihin kan orang jadi Iya. takut jadi terbohong ya. Iya. Tadi barusan saya juga ngomong gitu. Ada yang pengen tanya misal soal konten-konten yang ya di konten sebelah gitu. Ya, saya sih nggak komen apa-apa ya. Saya cuma bilang bahwa konten-konten yang bohong, tolong stop. Ya. Jangan Membodohi ya. jangan membodohi. Karena ini tipis sekali loh terplesetnya. Tipis sekali terpleset. Tapi ngomong kalau misalnya konten begitu yang bikin menjadi lebih apa namanya sesat itu atau tidak benar itu bagaimana? Ya tidak benarnya dia itu serba bohong. Sok tahu. Iya. Sok tahu. Padahal nggak gitu. Ngarang-ngarang lah. Gitu. Saya sih yakin bahwa ketika saya ngomong begini tuh pasti juga ada yang nggak cocok juga. Ya, yang nggak cocok itu ya mereka yang bohong itu. Ya. Kan gitu ya. Kita merasa ya karena gimana pun ya kalau orang pengen punya konten begitu harus lebih pencerahan kayak apa kemarin sampai itu. Iya, pencerahan aja. Sifatnya harus pencerahan, jangan malah bikin konten yang ya memang orang nggak tahu, nggak semua orang tahu ya bahasa orang begini ya. Iya, tidak Nggak mau semua dibohongin. tidak semua orang memiliki. Iya, iya. Paling ya itu jinnya aja tidak tahu perkara yang gaib. Malah kita pengen tahu perkara yang gaib, tapi lewatnya jin kebalik. Tapi abang sendiri secara pribadi pernah hampir diserang atau pernah dapat serangan sampai? Nggak umpan kan? Katanya ngomong kan kemarin burung di rumah itu kan salah satu pesannya. Saya sih pesen gini, ya pesannya guru itu ya. Iya. Kalau nanti kamu itu punya rumah, maka usahakan di rumahnya ada burung. Kenapa ada burung? Karena, ini kata guru saya, karena kalau kita itu disantet orang, itu nanti yang terkena pertama kali itu burung. Tapi ada pernah burung Kalau saya, hah? yang mati gitu atau yang burungnya Apa burung gereja kayak itu? burung aja. Banyak lah burung yang saya Tapi pelihara. kalau pecinta burung naruhnya burung lovebird kan jadi Banyak saya lah, lovebird ya. Oh. Lovebird juga saya banyak. ayam loh. Hah? Ayam loh. Saya sih ya. Nggak suka banget ya. Enggak tujuan untuk membunuh, enggak. Oh. Itu sih amanat duluan. Amanat mengikuti amanat Iya. saja. Siap. Masalah santet atau gimana ya? Tapi nggak pernah bang. Maksudnya apa namanya menangkal atau melihat sendiri bentuknya gimana? Sering Sering. ditantang, sering. Sering juga ditantang. Ya datang ke rumah bahwa saya pengen menyempurnakan ilmu dan katanya menyempurnakannya itu harus di Cirebon, di Cirebonnya harus di pesantren. Lah, karena saya itu menjadi keamanan di pesantren, akhirnya orang itu menunjukkan ke Abah Haris itu. Jadi sering gitu. Yang herannya orang yang mau menyempurnakan ilmu itu ilmunya hilang semua. Oh, iya tuh. Berarti iya kesini cuma ngilangin ilmu aja berarti. Iya. Nih bang, kemarin kita sempat ngobrol soal belajar ilmu. Bagaimanapun ilmu yang ada di dunia ini kan pasti bisa dipelajari gitu ya. Iya. Bahkan ilmu hikmah, ilmu
kebatinan sekalipun. Salah satu contohnya adalah Anda sendiri. Praktisi lah ya. Iya. Nah kira-kira kalau kita nih yang baru ada niat atau harapan pengen bisa membantu orang atau pengen belajar ilmu hikmah, kira-kira ada kemungkinan nggak kalau kita untuk belajar? Ya, kalau ada kemungkinan semua orang bisa belajar ilmu itu ya. Dalam maksudnya, kalau hikmah itu sebetulnya sih apa ya? Ahli ngobatin hati. Hikmah gitu ya. Tapi orang tuh lebih cenderungnya ahli hikmah itu kesaktian dan sebagainya. Apalah kita. Oke lah, kita ikutin aja lah. Kita ikutinya gitu. Setiap orang baik laki-laki atau perempuan bisa belajar ilmu kebatinan itu. Ya, tetapi ya bisa. Tetapi harus kuat dalam masalah ilmu agama. Karena tipis banget kita. Tipis banget. Yang namanya itu bisa bersuara, bisa. Apa itu? Bisa bersuara tuh. Iya, jin bisa bersuara. Makanya kadang-kadang banyak kan nabi palsu. Kalau saya kemarin habis melaksanakan puasa 40 hari, tahu-tahu ada suara, makanlah berkicau. Gitu kan? Ya. Ada doa asli, tapi kalau imannya tipis itu mengatakan bahwa ini dari Tuhan. Suara malaikat. Suara malaikat. Padahal mah suara jin. Jangankan orang biasa, Nabi Muhammad ke malaikat Jibril sampai gitu. Jadi itu yang di konten-konten itu, aduh. Tapi ketika orang dengar suara bisikan, itu benar memang ada suara? Ada. Bisa semua, cuma bedanya adalah kalau kita belajar ke dalam itu ada wadahnya. Oh, misalkan saya mempunyai wadah besar, juga saya tuh nerimanya juga lebih banyak. Ada juga yang wadahnya kecil. Kalau air itu satu cibuk ya, terus tempatnya gelas ya. Ketika kita tuangkan semua, maka melebar. Nggak akan cukup gitu. Nggak akan cukup. Itu nantinya tuh bisa jadi gila. Oh, itu sebabnya ada beberapa contoh orang yang belajar. Iya. Tapi akhirnya punya resiko gitu. Iya. Jadi kelasnya harusnya itu kelas 1, diajarinya pelajaran kelas 6. Nggak cukup dong. Nggak cukup otaknya. Ya. Makanya yang jadi guru itu harus betul-betul teliti. Muridnya harus dipahami. Harus dipahami dan harus dilihat. Tapi ngomong-ngomong soal wadah tadi, nah setiap orang kan punya wadah gitu. Punya. Kayak orang belajar pasti kan ada wadah. Iya. Nah wadah ini setiap orang beda-beda ukuran. Beda-beda. Atau memang semua orang bisa bikin wadahnya sebesar apapun? Kadang yang bisa bikin wadahnya itu gurunya juga bisa. Oh, wadah itu bisa diciptakan gitu Iya. ya? Wadah itu maksudnya apa ya? Apa ya kalau wadah itu? Berarti kemampuan kita untuk menerima ilmunya ya. Jadi sebelum belajar mungkin dilihat dulu wadahnya sebesar apa. Iya, mampu nggak nih gitu kan? Ya banyak. Wadah harus gede banget buat dia. Orang jadi gede. Iya, kalau misalnya di ukuran air waduk itu udah juga kalau cukup. Kalau saya sih dulu tuh terjun ke belajar ilmu seperti itu. Ya. Memang tujuannya itu buat mengcounter orang-orang yang pembohong itu loh. Wah. Yang merasa sakti, yang merasa bisa melihat jin, itu kan bisa melihat jin. Berapa dia yang dilihat satu bisa melihat jin kok satu, gitu ya. Tapi saya menarik dari cerita awal Abaris bisa akhirnya terjun di dunia itu kan. Awalnya kan Abaris sudah nggak tahu apa-apa kan ya. Iya. Akhirnya dalam tanda petik ditemukan bahwa harus punya kemampuan yang lebih orang lain, tinggal disempurnakan lah bahasa gitu. Kata gurunya. Jadi gini ya, ini saya cerita tapi betul-betul kenyataannya apa yang saya alami ya. Iya deh. Kalau enggak ya berdosa dan Ya, ini menarik. Ya. Satu ketika ada orang memperhatikan saya hampir sekian tahun bahwa dia berguru pada seorang kiai, dan kiai terus bilang begini kiainya, satu saat di daerahnya itu ada orang yang seperti saya dalam artian menguasai ilmu seperti itu.
Waktunya diperhatikan. Kebetulan saya waktu itu lagi di pesantren. Kata kiainya, nggak ada orangnya. Gitu. Dibawalah orang dari pusat, ini bukan. Ini bukan, orangnya nggak ada. Nah, itu kan. Jadi dia itu datang ke Buntet, cari orang tapi bukan terus, nggak tempat karena nggak tahu itu siapa. Iya. Abahnya lagi pondok. Itu awal belajarnya. Lalu saya tuh ketemu orang tersebut. Ibu saya ini kemana? Di satu daerah. Boleh. Kemana? Di situ jauh amat. Berjam-jam gitu. Sampailah saya ke rumahnya kiai tersebut dan saya baru duduk. Setelah saya duduk langsung dibilang gini, nah ini orang. Itu langsung itu, ini orang. Terus saya bilang, gak sopan banget. Apa maksudnya itu? Itu awalnya seperti itu. Saya itu belajar bareng sama kakak saya. Iya. Saya bisa begini kalau seumpama dapat izin dari kakak saya. Gitu. Jadi saya itu merayunya luar biasa. Sampai pakai cinta. Kakakku saya, kakak Anda izinkan adinda. Gitu ya. Iya. Akhirnya dapat sih. Ya, kalau saya sama kakak saya itu beda satu. Kalau kelas itu beda satu kelas. Kakak saya kelas 3, saya kelas 2. Pesantren bareng, satu kamar, belajar ilmu hikmah bareng, satu guru. Satu sekolah Sama terus, satu sekolah dari mulai SD, satu sekolah. Tapi saya akui memang ketika saya dulu itu memang atas izinnya kakak saya, tanpa izinnya juga saya nggak bisa. Itu jadi pelajaran juga ya. Ya. Kalau saya itu orang yang sangat menghormati kakak saya. Saya itu punya kakak 2. Saya itu anak ke-4 dari 7 bersaudara. Ini informasi mungkin belum tentu tahu ya. Ya. Kan tahunya 5 orang bersaudara. Ya, 7 bersaudara. Saya punya kakak perempuan 2. 1 nggak ada. Saya punya adik 1 perempuan. Itu nggak ada. Jadi aslinya saya itu Abah itu punya 2 kakak perempuan dan 1 adik perempuan. Iya. Yang perempuan ada 3 berarti ya. Gitu. Yang perempuan saja 3. Laki-lakinya 4. Ibunya Mas Babi itu anak pertama. Anak pertama. Jadi sekarang perempuan satu-satunya. Iya. Biasanya orang yang kita bilang pada siji. Oh iya, pada siji. Biasa ngekekan gitu. Iya. Yo, apalagi kemarin habis interogasi keciduk sama kakak. Lagi main ke rumah keciduk. Iya. Lanjut aja. Akhirnya dapat izin. Akhirnya belajar. Itu langsung berstui. Kevin juga saat itu belajar. Cuman kayak kakak saya itu lebih ke arah senangnya kesaktian. Gitu. Iya. Kekuatan gitu ya. Kekuatan. Nah soal belajar, kalau semua orang harus punya wadah, bahkan wadahnya bisa dibuat atau bahkan wadahnya bisa diperbesar, diperkecil, di custom gitu loh, wadah custom. Nah sekarang kalau belajar itu ada step-stepnya, ada apa yang harus dilakukan dulu? Kan pasti kayaknya sih ada levelnya nggak sih Bang? Ada. Yang namanya sekolah juga ada kelas. Oh jadi ilmu ini ada kelasnya juga ya? Ada kelas. Kalau kelas yang paling rendah misalnya? Kayak kelas paling rendah. Dulu saya dulu ceritanya gini. Kalau dulu waktu saya belajar tuh kelas yang paling rendah tuh keramat katanya. Yang gerak sendiri. Iya. Yang kalau di TV masuk itu kalau waktu saya belajar itu tuh ilmu paling rendah. Ilmu paling rendah. Kalau di TV kalau terus tinggi banget ilmunya ya? Masuk TV. Paling ilmu yang paling dasar kan? Ya, waktu ilmu paling dasar. Waktu saya belajar ya. Tapi menurut yang di TV itu ilmu yang paling tinggi ya kelihatan banget kualitasnya. Iya. Jadi kalau nemuin orang itu anak SD. Iya benar. Dari cetak nih. TK. Karena kalau ilmu begitu tuh nggak pakai puasa, nggak pakai duit juga bisa langsung. Ini ada teman-teman yang Nasiruddin. Sekarang suruh baca pakai gitu. Nas. Bisa. Nanti praktek lagi. Iya. Namanya istilah keluar ya. Iya. Satu saat ini kan baru 2 kali, baru 2 kali. Kesana itu saya insya Allah biiznillah akan saya kasih tahu sesuatu yang orang lain belum tahu. Live
Bismillah. Nggak Tidak pakai. ada editan. Nggak ada potong-potongan. Nggak dibayar. Nggak dibayar. Itu di sana ada mbak kita, ibu. Ada foto ada imbal. Biasanya gitu kan. Iya. Abah Haris itu cerita-cerita sebetulnya bisa sih praktek bisa nggak sih gitu. Saya sering praktek gitu kan, tapi kan yang namanya praktek itu nggak perlu, kita punya ilmu seperti itu nggak perlu kita tonjol-tonjolin, nggak perlu, apalagi sampai bohong, sampai media massa, sampai medsos bohong, itu pertanggungjawaban sama Gusti Allahnya gimana? Kalau kita mendapatkan uang, uangnya juga haram kan, dikasih ke anaknya, ini kan gitu ya. Menurut saya sih orang yang bisa itu kasihlah pencerahan, nggak usah belajar begitu, gitu kan? Iya, ngomong kalau saya sih melihatnya memang ada nilai ekonomisnya, Pak. Dari bikin sesuatu, kemudian ada balikin dia untuk materi itu ada. Itu yang agak bahaya kan, dia untuk mementingkan diri sendiri aja itu bahaya. Saya setuju, memang begitu. Itu Makanya kalau di TV itu nggak ada yang gagal. Kalau gagal nggak dibayar. Kalau gagal dari nonton juga Nggak ada yang nonton, ratingnya turun. Iya. Nanti kalau saya dilihat televisi siap-siap dari manajer ya. Siap. Tapi jangan sampai menghilangkan bahwa Mas Fadli itu bawaan saya di kantor. Bos gitu. Jadi kalau biasa kalau jadi manajer itu ada bekalnya Pak. Ya. Ada bekalnya. Pokoknya insya Allah gitu ya, di episode yang selanjutnya saya akan praktek sesuatu yang orang itu bisa nggak sih begini, Iya. bisa nggak sih begini. Tapi jujur aja Bang, biasanya orang itu posisinya memang tengah-tengah. Selama dia tidak melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat, kita nggak sempat percaya. Biasanya begitu. Sebetulnya apa yang akan dipraktekkan itu pernah dipraktekkan pada zamannya para nabi, para wali, gitu kan. Cuma karena zamannya sekarang, jadi orang tuh, ada enggak sih? Gitu kan? Terus orang yang bisa juga nggak banyak. Nggak banyak, sebetulnya sampai sekarang Nggak banyak. sedikit banget. Gitu. Kalau orang yang punya itu diam, dia akan menyembunyikan. Dia akan menyembunyikan, nggak keluar-keluar, kosong nyari bunyinya. Nah oke, tadi soal leveling, ada yang level yang paling bawah. Yang aing macan itu paling bawah. Ya. Kalau di orang sumur pasti Aing salah gitu kan. Nah kalau yang paling bawah adalah aing salah. Nah kalau yang paling tinggi apa nih Pak? Atau tengah-tengah sampai tinggi tuh? Ya, wallahu a'lamnya yang paling tinggi itu apa, saya nggak tahu yang paling tinggi. Tapi setahu saya sih kalau sudah mencapai tingkat kemakrifatan, kalau sudah bisa melihat kasyaf terbuka. Melihat itu dalam pengertian apa nih? Ya, melihat dengan binurillah, dengan cahayanya Allah. Susah ya dibayangkan kalau Ya, kalau yang paling tinggi apa gitu ya, makrifat, mengetahui gitu. Ya contoh kayak seperti Nabi Khidir ya. ya itu cerita memang Ya, Nabi Khidir kok anak kecil kok dibunuh. Karena satu nanti kalau besar dia akan durhaka. Kan sudah tahu, ya, itu yang luar biasa. Tapi yang paling rendah itu yang ada di TV itu. Aing macan banget. biasanya aing macan pakai gini nih biasanya. Nah ada leveling. Kalau harus dinilai apa di posisi mana? Kalau levelnya ada di mana? Saya sih nggak punya Pak sama Fabia. Tapi kalau memang satu saat dibutuhkan, saya siap. Melihat apa tuh? Ya tadi yang level ya. Saya cantik. Saya juga bisa. Kayaknya. Nah oke, kita kalau misal tanya ada level yang mana mungkin apa juga. Ya gimana sih? Terus stop mempercayai ramalan-ramalan itu. Nah ya soal ramalan. Ramalan itu stop, jangan dipercaya. Tapi gini Bang, kalau soal ramalan biasanya ada orang yang memang nggak bisa melihat masa depan, cuma bisa melihat tanda-tandanya. Kira-kira itu bisa dibenarkan? Firasat mungkin ya. Firasat. Ya kalau firasat oke. Firasat saya kok kayaknya enggak enak. Firasat. Kayak misal seorang ibu, Makanya takutlah pada firasatnya orang mukmin. Karena firasatnya orang mukmin itu melihat dengan binurillah. Itulah. Firasat boleh, tapi ini kan ke arah ramalan.
sudah pasti apa gitu ya. Nanti akan terjadi tsunami, Kiamat 2020. kiamat 2020. Bukan kiamat, bukan biasa ya. Transisi. Janganlah. Jangan. Rumah kita gimana? Masih banyak yang belum dijual. Oh, rumah gimana? Tapi keren, rumahnya tinggal di situ. Kalau pesan rumah nanti ngomong saya. Ya, kemarin saya tuh ya sekaligus promosi. Kan kemarin saya pesan. Kalau Mas Fabi itu jadi guru, ustaz atau kiai, usahakan punya pekerjaan lain, tidak mengandalkan itu, sehingga ketika mengajar muridnya itu ikhlas. Gitu. Oh, sih Sudah 1 jam nih. Belum apa, baru 15 menit. Tuh, cepet kan? Gimana gitu? Nah, tadi soal leveling. Makanya kalau tanya tuh dicatat. Berarti di situ. Proses mana ada di situ? Nah, soal leveling tadi. Terus biasanya ada lagi beberapa mitos soal belajar lagi. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika kita memang pengen belajar sama Allah? Saya misalnya. Ya. Kuatkan dulu belajar ilmu agama. Quran yang Bukan hanya Qurannya saja, tapi pengetahuan tentang masalah tauhid. Itulah, ya. itu dulu. Tapi ada memang teman-teman di kenalan memang dia belajar tanpa guru. Dia baca, dia menemukan amalan-amalan terus dia baca sendiri. Itu bahaya nggak sama? Bahaya, harus ada guru. Itu yang bisa bikin sampai orang Stres. Iya, harus ada guru. Saya mau menyampaikan ya, banyak yang keliru ya, terutama tentang masalah ya. Orang punya usaha warung, warungnya ini sepi, bilangnya dikerjain orang. Tidak ada orang yang bisa menutup rezeki seseorang kecuali dirinya sendiri. Padahal warung saya sepi dikerjain orang, kata saya, ente-nya kali yang nggak sholat, ente-nya kali yang nggak tahajud, gitu. Nyalain setan. Setannya difitnah ya, Pak? Iya, setannya dia. Setannya dia. Nah, itu setannya sifat itu ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Jadi para nabi itu diberikan musuh berupa setan yang dari manusia dan setan yang berupa yang dari jin. Berarti yang namanya setan itu bisa dari manusia, bisa dari jin. Kalau kelakuannya itu tidak baik namanya manusia, kelakuannya tidak baik namanya setan. Begitupun jin namanya setan. Berarti kalau saya bilang, oh tidak, ini setan, jangan ke situ. Iya, ke situ ya. Takutnya kan masalahnya ke situ. Saya nggak termasuk setan. Tapi ada beberapa fenomena yang kadang-kadang ditemukan sama orang. Terutama tadi soal suara. Kalau kemarin kita diskusinya soal makhluk gaib itu hampir sulit untuk masuk alam kita. Kita juga bahkan sulit untuk masuk alam kita. Tapi ada beberapa suara. Saya juga diantara yang memang beberapa kali memang pernah mendengar suara-suara yang. Oh iya, saya juga pernah kali ikut membersihkan rumahnya Mas Fabi kan, karena terdapat banyak keganjilan kan. Keganjilan itu. Tapi maksudnya udah. Sekarang itu fenomenanya itu yang saya lagi bingung sekarang itu Mas Fabi ya. Ada jin dohir dari keluarga saya nih, dari keturunan. Itu lagi bingung mau ikut siapa. Gitu kan. Kata ibu saya, ikutnya ke Kiai Baidowi. Kata Kiai Baidowi, jangan ke saya, ikutlah ke Haris. Kata saya, nggak mau. Gitu. Kenapa? Nggak maunya suka ngaton, suka memperlihatkan diri tuh. Kadang-kadang lucu, kadang-kadang apa. Tapi boleh dengar cerita nggak soal ini? Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, kalau saya dapat. Jadi memang ada, boleh saya sama Kodam gitu ya, Bro? Kodam kakak apa gimana tuh? Yang dulu ikut apa gimana nih? Nah ini bahasa ini yang kalau orang itu salah mengartikan tentang Kodam. Kalau Kodam itu kan Kodimun kan isi fa'il ya, orang yang membantu. Ya. Pernah ada tamu ke saya itu minta Kodam. Kata saya berapa? 2 saja. Saya kasih 4. Saya panggil santri. Saya minta Kodam. Ini
Bingung dong. Kalau kodam iya kan yang membantu, kodimun orang yang membantu. Iya. Maksudnya jin bilang jin. Ya. Jadi jangan Nabi kita itu menjadi pemimpin. Karena Nabi Sulaiman itu pernah terpedaya. Bahkan Nabi Sulaiman Pernah terpedaya. Iya. Jadi gini. gimana gini? Menarik. Jadi Nabi Sulaiman itu kan punya cincin. Ya, iya terkenal ya. Iya. Cincinnya itu ketika mau masuk WC itu cincinnya dicopot dan diserahkan sama istrinya. Ada yang bilang istrinya itu 1000. Berarti berapa lama tuh kita pergi dong? Kalau satu hari sehari berarti 1000 hari ya. Ya artinya ada sampai jin itu sampai mengaku bahwa dirinya Nabi Sulaiman berubah menjadi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaimannya itu akhirnya lontang-lantung di pasar bahwa saya lu Nabi Sulaiman asli, kata orangnya orang gila, orang begitu kok ngaku Nabi Sulaiman. Itu disuruh yang di sananya itu diserupai oleh jin. Jin itu tidak tahu perkara yang gaib. Sampai ngomong begini jin. Kalau seandainya saya tahu bahwa Nabi Sulaiman itu sudah mati, itu yang namanya tongkatnya itu rayak, mungkin saya sudah bubar dari dulu. Berarti kan nggak tahu, Jin itu nggak tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal, dia nggak tahu. Berarti kan tidak tahu perkara yang gaib. Ada manusia pengen belajar gaib katanya, soak nggak? Nah, gitu ya. Tapi kalau khusus untuk santri Altiaro ya, saya sih jujur saja pengen sekali mempelajari, ya, memberikan sedikit pelajaran. Tapi yang saya heran ya, kalau sudah bab mahabbah yang paling ramai, saya bingung itu. Bahkan motonya begini, cinta ditolak apa hari seperti ini. Atau saya berat Iya. Gitu kan. Nah, jadi kalau yang namanya korin itu yang membantu Mas. Kalau korin itu yang mengikuti. Oh iya. Mengikuti kita dari lahir, gitu. Tapi kita mudah-mudahan terhindar dari korin yang. Nabi juga, Nabi Muhammad itu ada korin, tapi korinnya itu selamat. Dalam artian Nabi Muhammad selamat dari korin itu. Ada yang mengatakan bahwa korinnya itu Islam. Nah berarti emang ada istilah yang memang di dalam ya di kita ini memang agak keliru soal itu. Iya. Ini belajar ilmu hikmah. Kalau sayanya nggak pernah pesantren mah nggak tahu kan. Itu ilmu hikmah ukuran. Nggak ada televisi. Iya. Orang suruh pengat. Iya. Catat itu Trans 7. Oh, ya, MNC catat tuh. Jangan bikin program gitu-gitu lagi ya. Ahmad Haris. Kalau mau bikin ceramah kayak gini-gini nih, bikin acara kayak ngopi gini loh ya. Jadi iya. Sifatnya pencerahan. Nah soal tadi kan belum selesai ceritanya. Korinnya kakeknya Baris, akhirnya setelah bukan korinnya. Artinya pembantu. Sekarang lagi ke Abah Haris. Nggak mau saya. Oh nggak mau. Terus kan gimana dong? Ke kamu itu. Kita nggak bisa tidur nanti. Bisa tidur nanti kamu kalau gitu. Kalau saya memang ya protes bukan saya buat, tapi yang di situ tuh. Kalau saya memang separuh dari rasa takut di hal yang hantu-hantu itu udah nggak ada saya. Gitu ya. Tapi kalau itu kan bisa menyerupai manusia, kemarin kan ada. Bisa. Dan persis. Dan maksudnya nggak ada bedanya. Gimana cara beda ini? Kalau kan kemarin saya bilang bahwa yang ini aja. Iya. Terus bisa menyerupai seorang. Makanya hati-hati. Terutama untuk para istri. Ada cerita ya Mas Fadli ya. Ada seorang kiai, bisa nyata. Ada seorang kiai, santrinya banyak, jamaahnya banyak. Si kiai tersebut biasanya kalau sore itu ngaji. Kalau ngaji pasti kan punya
istrinya tuh di dalam. Nggak tahunya si kiai tersebut minta berhubungan badan sama nyainya. Si nyainya bingung, mau ngaji, kok minta? Gitu kan, nggak biasa-biasa, gitu. Dilayani. Setelah dilayani, kiainya ngaji, istrinya bingung nyainya, kok nggak mandi dulu? Gitu kan, udah selesai. Tahu-tahu kok hamil. Si kiai yang aslinya tuh si jinnya udah nggak ada. Si kiainya tuh hamil, gitu kan. Selama istrinya itu hamil, nyainya hamil, kiainya nggak pernah nyampuri, nggak pernah kumpul. Ketika anaknya lahir masih merah, si kiai tersebut membawa anaknya ke puncak gunung. Di puncak gunung kiainya ngomong gini, kalau memang ini anak saya nggak akan gini. Tapi kalau ini bukan anak saya, maka anak saya akan gini. Setelah itu ada angin besar, anaknya hilang. Ternyata yang mensetubuh itu makhluk halus. Iya, itu bisanya. Bahkan makhluk halus ketika menyerupai manusia itu bisa melakukan aktivitas manusia ya. Dulu itu ibu saya itu selalu menjemput di depan ketika abah saya itu pulang dari masjid Jumatan. Biasanya ngambilin sorbannya di bawah. Satu ketika hari Jumat, abah saya pulang dari Jumatan, dia dikasih sajadahnya apa. Nggak taunya abah saya masihnya baru datang. Itu, tapi kalau ibu saya terkenal pendelnya. Iya, Kendel tuh berani. Ya, pemberani. Nggak takut hal-hal gitu. Jadi saya itu berani menghadapi hal-hal seperti jin. Saya turun dari ibu saya, dari ibu ya. Iya, ibu saya itu berani sekali. Makanya kalau ibu saya ini mau saya ajak duet. Karena gimana pun darahnya naik satu kan. Ya, jadi apa namanya? Ibu saya itu dulu sangat menentang sekali ketika saya belajar begini. Ya, puasa disuruh batalin. Ketika saya lagi diem aja langsung dikasih buku bahayanya bergaul dengan jin. Pokoknya menentang ya. Tapi sekarang kode keras gitu ya. Tapi sekarang ibu saya itu menikmati kebiasaan saya. Gitu. Ada Bapak Haris, ada Bapak ada Haris, itu tadi ada yang aneh. Tapi ibu saya biasa-biasa aja gitu. Nah, kodam jin itu saat ini memang ini juga lagi ada tadi itu, lagi ada, gitu ya. Lagi ada. Saya sebutin namanya boleh ya? Namanya itu Jamila. Namanya Jamila. Ibu saya sering ketemu, sering mijetin nenek saya. Waktu ada nenek saya itu meninggalnya di atas usia 100 tahun. Beliau sudah tidak bisa melihat. Tapi ketika kehadiran si Jamila ini, ya ada pasti mendengar saya. Itu kelihatan. Langsung Haris dipanggil. Haris, itu si Jamila tadi mijetin emak. Suruh pergi sana, suruh ke Purwokerto, gitu kan? Di mana? Itu di situ, di pojok itu. Hari saya ngomong, Jamila, kata emaknya, suruh ke Purwokerto saja, jangan ke sini. Terus Haris, sudah, gitu ya? Ya udah. Pagi-paginya uang saya namanya Wajabi Izawabi itu telepon ibu kalau nggak salah tuh. Kok si Jamila ada di sini katanya, gitu kan? Kata ibunya, nggak tahu tuh Haris. Itu kadang-kadang suka bahkan bisa nyentuh mijikan gitu. Bisa, ya. Bahkan ketika ibu saya kecil itu butuh pisang, itu pisangnya langsung ada. Pisangnya dari sini. Ada. Sekarang diambilin. Diambilin pisangnya. Tapi ada beberapa kejadian itu memang barang-barang kayak di rumah itu sempat hilang gitu. Itu kadang-kadang memang suka di pisang gitu. Ada di sini. Berarti kalau menjadi muridnya ibu saya atau menjadi santrinya ibu saya itu haram penakut. Oh, kita harus berani. Kalau penakut bukan santrinya ibunya itu pasti.
Ini ada yang ngomong suaranya kecil katanya. Yang gede suara santri ketawa. Gini aja ya, Sanjerannya mana? saya gini aja kali ya, gitu. Iya. Udah gede lagi, udah gede lagi. Itu tadi yang sebelum. Ya pokoknya gini Mas Fabi ya, saya ulangi sekali lagi Mas Fabi, Iya. bahwa yang namanya setan Iya. itu bisa dari manusia, bisa dari jin tadi. Berarti ada setan dari manusia, ada setan dari sifat kan. Yang durhaka pada Allah ya setan. Tapi ada, saya pengen nanya, ini kejadian yang saya juga pernah ngalamin cerita dari teman saya. Jadi ada orang ngandung, ini juga biasa mitos juga. Nggak tahu yang mitos atau benar Bang. Nih Mas Wabi nih kapan-kapan kita bikin lebih menarik lagi nih, kalau ngobrol-ngobrol begini tanpa praktek tuh nggak betul. Kenapa saya Tuh nggak gitu ya. Tapi saya juga agak merinding tadi. Tapi ngomong katanya kalau merinding. Ini ada si Jamila di belakang itu. Hak billah wallahi. Gitu ya. Billah itu bisa masuk menyerupai. Ini sekarang bisa masuk. Langsung seperti sama. Kita coba, tapi matanya besar. Ya katanya mau praktek, saya bisa sampai saya demi Allah tuh. Readingnya Tapi ada bacaannya dulu. Ada cerita. balik. Cerita apa? Kejadiannya. Oh kejadian ini. Oh, kejadian yang telepon Yang kemarin itu. Oh iya itu. Setelah saya telusuri ternyata iya juga. Iya juga. Iya. Jadi gimana Mas Fadi? Gimana? Yang bilang oke, siap ya. Tapi kalau dia ikut Mas Fadi, oh jangan, ibu saya melarang. Kita, ibu saya Iya. melarang. Kalau ikut saya jangan tuh. Saya sampai bilang demi Allah loh tadi. Iya. Kemarin cuma kalau yang namanya Jamila itu sering sekali membantu ibu saya. Karakternya suka membantu. Ya kemarin tuh ibu saya itu main ke rumahnya kakak gitu kan. Tapi ketika mau pulang itu pengen manggil Lia tuh, santri dari Brebes gitu. Ya nggak tahu dia sebelum datang si Lianya sudah datang. Kata ibu kamu dipanggil. Gitu kan? Enggak. Tadi kata si itu si A gitu namanya, Bapak contoh. Tadi katanya suruh kesini sama punya telepon. Si A nya dipanggil, kamu dapat telepon saya? Iya, katanya. Padahal ibu nggak telepon. Padahal ibunya. Iya. Gitu. Jadi siapa itu? Ya tadi. Oh tadi di. Cuma jujur aja, jangan berani-berani menyebut nama itu. Jangan sekali-kali nyebut. Saya. Oh. Itu kalau sama saya dia nggak mau ngator. Gitu. Tapi ada di sini. Kan tadi saya bilang mau suruh masuk nggak mau. Wah, kita belum baca pertanyaan. Udah nih terlalu lama nih. Tanya ke tante. Ya. Nah, praktek dong. Ini aja, istiqlal aja tuh. Kalau istri itu ibu paling rendah, adanya di TV. Oh iya. Jangan. Mari kasih 50.000. Kalau ambil bar ya nanti aja lah nanti. Kalau saya pengennya istighfar itu pemirsa yang lagi nyaksiin live ini ikuti omong saya biar di sana juga surban-surban. Tapi emang Apa pertanyaannya? ada dari awal nih, Mbak. Dari awal baru masuk nih ada dari siapa sih? Assalamualaikum. Soal mimpi, Bang. Assalamualaikum. Saya itu habis dimimpiin ular besar, Bang, katanya, Bang. Waduh, saya bukan ahli tafsir mimpi ya. Kejar jodoh kali. Ada bilang kan? Saya bukan ahli tafsir mimpi. Tapi memang kalau mimpi bisa ditafsirin, Bang. Bisa. Bisa ditafsirin. Saya takut salah aja, Mas. Gitu. Ya maklum saya ini pernah pesantren. Iya. Kalau yang nggak pernah pesantren sih pasti jawab. Iya.
Yang banyak follower. Follow Pagi Pria. Itu adik saya Lutfi lagi nonton dia, nonton saya kan dia. Kalau minggu kemarin nonton. Ya. Kalau ini saya belum cek lagi nih. Soalnya banyak ini ada berapa yang nonton. Assalamualaikum Mbak Sehat. Terus. Ini kayaknya internetnya gangguan. Nggak bisa lihat. Ada nggak yang lain? Baru masuk apa udah ditanya? Pertanyaan terakhir. Apa pertanyaan? Saya alumni dari Widiawati Nur. Saya alumni Pondok Az-Zahidi ya, ini dari Widiawati Nur 745. Di pondok sering ada suara wanita, apakah itu Jamilah yang Haris? Ya. Kalau yang dari yang butet ya. Ya. Kalau yang di butet itu namanya Fatimah. Ada lagi? Ada. Temenan Jamilah. Ya namanya itu kalau yang di pesantren Az-Zahid itu namanya Fatimah. Namanya Mbak Fatimah, Fatimah, Mbak Widiawati. Ini lihat di situ Nas, dibacain aja dari lagi banyak bah, kasihan kalau nggak dibacain. Juz Mahendra, bah coba praktek surupan. Kamu kenapa jadi praktek surupan? Yang praktek surupan itu bahaya sekali. Oh bahaya? Ya, nah, bahayanya sih karena kita itu menjadi orang yang tidak sadar. Ada yang sampai nanti keterusan, ada yang tidak. Karena kalau kemasukan itu kan boleh. Nah biasanya gini kan istiqomah memang bisa bayar. Ya. Biasanya yang apakah kita bisa yang dimasukin ke dalam itu siapa? Apa gitu? Jin. Apapun, siapapun. Iya. Tapi bukan orang meninggal ya. Oh bukan orang sudah meninggal, memang ada maksudnya. Tapi jangan coba-coba masukkan lah, karena itu kalau sudah bolong itu nanti di setiap saat bisa jadi dia kesulitan. Oh, ada. Kalau misal pernah dimasukin, terus dia ada. Saya itu waktu zamannya uka-uka Mas Abi. Demi Allah, zamannya uji nyali. Uji nyali itu zaman dulu ya. Saya itu mendaftar dari peserta. Nah, saya daftar dari peserta, gitu ya. Saya tunggu, gitu kan. Gimana itu? Dari panggil? Nggak dipanggil sampai sekarang. Oh ya, berarti Gitu. tahu gitu. Saya daftar, saya pengen jadi uji nyali, gitu. Lengkap alamatnya, apanya saya kirim. Tapi ada yang bilang uji nyali itu kau itu mau bener banget. Ada yang benar, ada yang enggak kan gitu aja. Sekarang gini aja Mas Fadli, uka-uka atau uji nyali itu menurut saya itu melanggar banget. Melanggar. Ya gitu. Di satu tempat ya. Di satu tempat katanya di situ angker. Katanya tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak disukai di situ. Oh iya kayak bisa kencing nggak boleh. Ya, tapi dilanggar sih. Dilanggar kira-kira maksudnya muncul, ya kan? Padahal bahaya banget kalau marah. Oh iya, soal marahnya makhluk halus ya. Ada beberapa cerita saya juga pernah, cuma agak-agak lupa cerita kalau ternyata makhluk halus itu bisa melakukan mencelakai manusia lah. Ada, walaupun tidak semuanya. Nah soal ada, saya sebutin aja nama makhluk ini kadang-kadang yang menjalankan itu diantaranya memang pocong dan anak saudara. Dengar memang itu bisa berbahaya. Ya, menurut waktu saya belajar di guru saya gitu ya, bahwa itu adalah setan atau makhluk halus yang bisa membunuh. Berarti sering banget muncul atau membunuh itu dalam pengertian apa? Karena kita mengganggu mereka atau memang karena memang karakternya yang suka membunuh atau apa? Jangan sampai kita salah langkah, salah apa, tiba-tiba marah atau gimana? Ya, pokoknya jangan saling mengganggu aja. Kayak tadi itu ya larangan ini nggak boleh. Ya, jangan saling mengganggu. Dulu soalnya dapat penjelasan yang agak. Udah belum? Belum Mbak, ini pertanyaan banyak banget. Jam 10 ini. Banyak banget pertanyaan kemarin, saya kasihan banget yang nggak Iya sok. Dibacain dari atas. Teman-teman bacain dulu ya dari atas, Mas. Bacain Mas. Mbak, nanti saya akan belajar dari Mbak. Boleh. Setelah ini saya mau menghadap secara empat mata minta ijazah.
Assalamualaikum Gus Fabi, gimana kabarnya Gus? Kalau mimpi didatangi Kang Lutfi pertanda apa Gus? Wah, itu mah bukan. Kalau mimpi didatangin abah sama Kang Lutfi gimana? Itu kamu nggak mampir tadi Arif ini pertanyaannya. Terus apa lagi? Mau praktek enggak mau. Kontek lah bener mau Padahal tadi itu kalau mau praktek makan susah. wujudnya manusia tapi matanya besar. Ya, tapi kan saya bilang kan, tapi tidak apa-apa kan. Setiap kita praktek itu pasti ada resiko kan. Iya iya. Ya, Iya. bisa jadi Mas Fabi nggak mau. Tapi Jadi maksudnya maksudnya kalau diikutin mah jangan. ini kan masuk. Jadi kan masuk tuh, dia itu akan melihat kita satu-satu. Satu-satu kan. Dia pasti akan bertanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa panggil saya? Kalau mereka nggak bisa jawab marah kan luar biasa. Oh, karena merasa sudah dipanggil tapi Teror. Ada tuh Cepi, dari Cepi nih Mas. Assalamualaikum, kapan nih uji nyali bareng? Hah? Wah, ada yang datang lucunya. Siapa? Kapan Coba nih? tuh namanya dikirim. Coba tadi Pak. Cepi. Cepi. Assalamualaikum, kapan nih uji nyali bareng? Hehe. Ngajakin siapa? Ngajakin saya, Pak. Jangan sampai ngajakin aku. Macam-macam aja. Cepi-cepi saya kenal kali. Siapa sih? Jangan salah siapa? Ntar saya salah Bang Cepi. Mas Cecep biasanya dipanggil Cepi. Oh, Mas Cecep. Ya Allah, Mas Cecep, punten Mas Cecep. Dia pernah Mas Cecep. Oke lah. pernah ziarah sama saya ke apa namanya? Ke Nyimas Haji Bandasari, Singali. Jadi pernah gitu. Enggak ikut Mas jalan. Makanya kapan nih kita uji nyali? Oh, ya Mas Cecep, kalau Mas Cecep bareng sama Mas Cecep. Kalau nggak salah ya, Cepi. Oh, Cepi kalau Mas Cecep, siapa Cecep? Kalau bukan Mas Cepi, siapa nih ente? Itu siapa? Ya, Kan tadi saya bilang Ya. bahwa yang namanya uji nyali yang ada di televisi itu melanggar. Ya. Saya sih tidak pernah mau untuk orang itu uji nyali. Kan tetap aja beresiko. Iya. Tetap aja kita manusia pun kalau diganggu tetap aja. Tetap beresiko. Iya. Kalau saya sih pengennya gini loh, orang-orang yang praktisi spiritual itu ya kapan-kapan sudah silaturahmi ke saya gitu Enggak, ya. yang lagi menonton siapa tahu ada tetangganya atau siapa yang spiritual yang suka bikin konten-konten Mangga ngobrol bareng di sini. dampaknya seperti apa. Iya. Tapi ngomong waktu minggu kemarin lampu mati itu gimana ya? Tiba-tiba mati sendiri gitu. Enggak, itu cuma biasa. Nah, satu lagi. Jaga sendiri. Nas, ada lagi ya? Jabra Bakti hadir. Ya, pada waktu hadir. Dari Priok tadi. Kalau boleh usul kayaknya lebih sopan kalau nggak sambil ngerokok deh. Iya, terus Siapa dari siapa? Dari Azifaza katanya. Nggak boleh ngerokok katanya. Soalnya pasangannya kopi, Mbak. Kopi? Sampai jadi kadang suka. Gimana? Katanya jangan sambil ngerokok, Mbak. Emang enggak misalnya aku agak terganggu, nggak apa-apa. Ininya juga konten iseng-iseng. Bisa, nggak apa-apa misalnya kurang terganggu, banyak bisa, nggak apa-apa. Kita karena lagi santai, ngomong juga santai. Yang penting kontennya tidak menyinggung waktu. Tetap ada sisi kontennya, ada sisi ilmunya, banyak ilmunya. Pencerahannya itu mungkin ya lebih fokus ke situ aja ya. Kali ya. Kalau soal mungkin ini bagian dari diskusinya. Ada lagi udah. Kalau di Darussalam ada apa Bang? Dari Juz Amma Hendra. Kalau di Darussalam ada apa? Darussalam yang mana? Fotonya yang berarti. Oh iya, anu ya, Oh, ya Rifki ya. ya itu bos. Nggak tahu. itu di bawahnya Ada jawab ada santri kan? Santri katanya. iya ada Iya. Kakak saya hukum jawab ada santri. Oh iya. Ya ada apa ya, bingung kita jawabnya, pengennya apa? Tapi kalau kemunculan suara gitu, itu selalu dibarengi sama kemunculan fisik.
Apa memang hanya bisa meniru suaranya saja tanpa kemudian musik? Bisa juga. Suaranya aja. Tapi semua orang bisa dengar suaranya. Ada lagi? Kangen ziarah Wali Songo lagi bareng Abah dan Alman. Iya, Alman teman saya. Mbak Widya Wati Nur. Oh, saya tahu, saya kenal ya. Oh, cek iya, Mas Cecep. Iya. Siap. Udah jam. Assalamualaikum, Kang usul bikin konten membahas ilmu laduni atau ilmu apa gitu. Boleh. Apa gimana tuh? Iya kan, kita masih panjang. Banyak pembahasannya. Ya masih apa namanya? Sebenarnya kita cuma 1 jam aja. Kayak ini kita 1 jam lebih juga. Iya. Kita mulai setengah 9. Ini udah jam 10. Kita stop aja dulu ya. Nah, teman-teman kalau misal punya pertanyaan yang belum tersampaikan di sini, Kita udah dulu aja. kita udah dulu aja. Iya. Ya tadi udah. Enggak, live aja nggak apa-apa. Udah. Ganggu itu. Ini ada lagi. Jadi kamu udah. Udah. Nah, teman-teman kalau masih punya pertanyaan nanti disimpan dulu pertanyaannya. Kita akan kembali di minggu depan di jam yang sama, jam 8 malam di malam Jumat. Siapkan pertanyaannya. Nanti kita akan racik lagi temanya. Kita akan racik lagi supaya teman-teman juga terarah, hasilnya diskusinya terarah dan teman-teman bisa menikmati dengan nyaman. Gitu. Insya Allah tetap merokok dan tetap ada kopi. Karena kalau kayak gitu Abah harus ini dan sini akan begini gitu. Nah, cukup sekian. Terima kasih ya Pak Haris, terima kasih atas waktunya. You're welcome. Ya. Jadi mulai minggu depan kita akan praktek. Siap, insya Allah. Tapi prakteknya enggak sambil orang yang matanya besar gitu. Ya boleh. Tapi insya Allah apapun nanti prakteknya kita akan Ya. Pak Haris. Itu pun Mas Rafi, ketika praktek pun kalau Allahnya mengizinkan itu, kalau Allahnya dari itu nggak bisa. Ya. Tapi saya pernah praktek itu sering itu sama santri kelas 3 Ya. di Praktek apa tuh? apa ya waktu itu yang terakhir itu uang saya masukin ke amplop. Uang itu jumlahnya berapa ya? Bang Modo Bang, sama mereka ditunjukin Bang 100.000. di sama teman-teman di sini. Waktu itu saya lagi nggak punya uang, pengen uang. 100.000 masukin amplopnya Iya. taruh tuh di depan. Berapa tuh? Gitu. Anak kan pada bilang gini, 100.000, kata saya malah lebih lah. Akhirnya kalau kamu kalah, saya bayar sama kamu 1 juta masing-masing. Kan ada kurang 40 juta. Kalau umpama kamu kalah cukup berapa ribu, ada yang 2.000 Pak, boleh. Ya. Akhirnya tuh kita bareng-bareng buka tuh. Bareng-bareng buka. Masya Allah bismillah, si uang itu bertambah. Tidak 100.000. Mereka kalah, tapi berhubung saat itu dia nggak ada yang punya uang. Sok aja gitu. So berarti nggak punya uang. Akhirnya saya bebasin, terus kamu saya bebasin. Masih punya utang kalau 2000 berarti ya. Iya. Ada yang 2.000 masing-masing mah 20.000. Ya udah gitu aja Bang. Ya? Gitu aja. Bisa. Ambil amplop. Cari amplop. Oh sekarang Bang, kalau sekarang. Oh enggak ada. Iya. Oke, pokoknya nanti minggu depan tetap di Alkiaro official. Santri-santri itu bisa lihatnya di rumah karena sudah pulang. Oh, nah teman-teman santri juga bisa menikmati. Oh sudah pulang ya? Seneng ya kalian ya? Sudah pulang ya? Saya yang senang kalau santri pulang. Oh kita juga seneng ya Pak? Sumpah ya? Saya paling senang kalau santri. Sumpah kalau. Tapi kadang-kadang juga rindu gitu ya. Lanjut. Nah nanti kita akan praktek, insya Allah bismillah kita akan sempatkan minta waktunya Abang lagi untuk hadir di jam 8 malam Jumat. Jadi teman-teman catat, kita kosongkan waktunya, kita akan diskusi lagi di malam Jumat. Dan jangan lupa follow Alkiaro Butuh Pesantren, _Butuh Pesantren yang belum follow, dan follow juga Alkiaro _Media Center, dan ada Darul Kiaro juga yang di follow. Nanti teman-teman bisa dapat informasi yang lebih banyak di akun-akun itu. Jangan lupa nanti kunjungi juga website kita di Alkiaro Media Center.
di Google saja, Family Center. Di sana banyak informasi yang bisa kalian dapetin, bisa banyak ilmu yang bisa kalian dapetin, banyak hal yang bisa kalian dapetin juga. Sekaligus teman-teman yang mungkin ini kan tahun ajaran baru ya, mau menjelang tahun ajaran baru, kira-kira yang masih bingung pengen mondok gimana gitu ya, bisa cari informasi di website kita atau di Al-Family langsung. Oke teman-teman, terima kasih sudah datang, sudah hadir, sudah ada di forum kita, sudah ada di live kali ini. Kita akan kembali lagi di minggu depan di malam Jumat. Abang Haris, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu di minggu depan dengan depan sehat. Ya. Teman-teman juga yang di sini, terima kasih sudah hadir dan semoga sehat selalu. Kita kembali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.